Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kiranya apa yang kita lakukan pagi hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, menyanyi haleluya. Haleluya. Bapa
pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami untuk menyembah-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya ya Bapa. Dua
Dengan bangga kami mengatakan kami punya Allah yang ajaib dan perkasa. Tuhan kami yang ajaib dan perkasa hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Bahkan dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami ada di rumah-Mu yang kudus ini. Kami siap diberkati, kami siap memuji, memuliakan Engkau. Kami siap membuka hati kami di dalam hadirat Allah untuk mendengar dan menerima nasihat, bimbingan, arahan, dan firman Allah yang kudus. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmen, kami memuji Engkau Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kemenangan bahkan sampai saat ini. Kemenangan itu tetap ada dan selalu akan ada dalam kehidupan kami apabila kami setia beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah Engkau, mendengar firman Allah dan melakukannya. Kiranya digenapilah firman Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan ada bagi kami, berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami. Peristiwa pagi hari ini dalam ibadah ini kami mengimani tidak ada satupun yang Kau tidak berkati Allah, tidak satupun yang terlewatkan oleh berkat Allah. Semua kami diberkati karena kami sudah dikuduskan, disucikan, dan kami sudah diurapi oleh Tuhan untuk menerima segala yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala rendahan hati kami dan rasa hormat kami kepada Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam nama Yesus yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pujian ini adalah menjadi iman percaya kita kepada Tuhan dengan tidak ada keraguan bahwa kita anak-anak Tuhan mengikuti Yesus dan tidak akan pernah ingkar. Amin. Haleluya. Mari kita menari untuk Tuhan. Mengikut Yesus, menebus dosaku.
biar hatiku percaya. Haleluya Tuhan, kami percaya kepada-Mu ya Bapa. Dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kebesaran Tuhan di dalam hidup kami sebagai umat percaya diberikan hari ini kami untuk datang ke rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, bahkan menyaksikan keajaiban Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dimampukan kiranya kami melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena masih diberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama kita boleh datang ke gereja ya, untuk menyatakan kasih Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Amin.
Betapa Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita berada di sini bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena Tuhan kita yang luar biasa, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan untuk kita boleh berada di gereja bersama-sama untuk menaikkan pujian dan syukur kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Jadi gembala memberikan tema sampai hari ini, tema terakhir itu dasar daripada iman adalah Allah, atau Allah adalah dasar daripada iman. Ya, diambil dari Yesaya 45. Yesaya 45 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan dulu untuk kita. Temanya di atas atau judul daripada perikop ini, seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yesaya 45 ayat 20 sampai 25. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengharap patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukan dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tiada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Kristus, Allah adalah dasar dari iman. Tentunya ada alasannya Tuhan mengapa dia menyerukan ini kepada suku-suku bangsa, khususnya bangsa Israel pada saat itu. Tidak mungkin Allah hanya berbicara sebegitu saja tanpa ada alasan yang Allah lihat ya di dalam seruannya kepada bangsa Israel, supaya mereka itu dengan kata lain bertobat dan berpaling dan kembali kepada Tuhan. Nah, kalau Allah adalah dasar iman kita, berarti dasar itu sama dengan pusat atau pusar atau titik ya, atau tempat, atau bisa dikatakan itu pokok pangkal atau akhir, titik nol. Kalau kita lihat sekarang kan Indonesia punya yang namanya itu apa sekarang? IKN-nya, Ibu Kota Negara Nusantara ya. Bukan lagi nanti Jakarta. Jadi pusatnya di sana. Jadi dasarnya nanti di sana, bukan di Jakarta lagi. Ya. Itu salah satu contoh. Jadi semua perhatian orang tertuju ke sana karena di sana ada para presiden, para menteri, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara diarahkan di sana. Jadi orang lagi bukan lagi mungkin berpikiran kalau merantau saya akan ke Jakarta, tetapi kalau merantau saya akan ke Kalimantan karena di sana pusat pemerintahan. Seperti itu. Nah, jadi itu yang dikatakan dasar. Jadi kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu, dalam Ibrani pasal berapa itu? Pasal 11 ayat yang pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, jadi pusat iman Kristen adalah di dalam Allah atau di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca tadi itu, di sana ada kata-kata juru selamat ya. Juru selamat itu sebenarnya mengacu kepada yang akan datang, yaitu Yesus Kristus ya, sebagai juru selamat umat manusia. Nah, kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel memang satu gambaran yang dibawa oleh Musa ya, masuk ke dalam tanah perjanjian yang diutus oleh Allah, yaitu Musa untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan.
Itu salah satu gambaran bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Ya, yang walaupun kita lihat bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu begitu berat, yang akhirnya dia tidak sampai kepada tanah yang dijanjikan. Ya, oleh karena ada sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi iman Kristen itu berpusat kepada Allah atau kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang kedua, ini mungkin semuanya hafal ya Pengkhotbah 1 ayat 2 ini. Kesia-siaan belaka. Oke, kalau bisa terima kasih. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, mengapa Tuhan berbicara seperti itu? Karena kalau kita lihat tadi di dalam Yesaya 45 itu di sana, mereka itu menyembah berhala. Mereka itu menyembah berhala, patung yang punya tangan, punya mata, punya kaki, tapi tidak bisa berbuat. Nah, dengan kata lain kata Tuhan begini, masa kamu mengandalkan patung yang punya mata tapi tidak bisa melihat, yang punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan kamu, yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan? Masa kamu menyembah itu atau percaya kepada itu daripada kepada aku? Kira-kira begitu. Coba kamu pikir matang-matang. Nah, kalau bahasa kita ya kan, coba kamu pikir masa-masa. Apakah yang kamu lakukan itu yang layak, yang baik, yang manusiawi? Menyembah yang tidak dapat bergerak, ya kan? Secara akal sehat diberikan barangnya kepada kita. Coba kamu berpikir deh, di depanmu ada patung, kamu menyembahnya, tapi dia tidak bisa melihat kamu. Secara akal manusia. Nah, kalau bahasa-bahasa kita sehari-hari kan, masakah kamu menyembah seperti itu? Sementara aku, kata Tuhan, ya, aku yang menolong kamu, yang menyertai bahkan membebaskan kamu dari orang-orang di sekeliling kamu, ya kan? Masa kamu tidak percaya? Masa kamu tidak memberikan perhatian? Masa kamu tidak mengutamakan saya? Ya kan? Masa kamu berikan perhatianmu kepada orang atau kepada hal-hal yang tidak bisa menolong kamu, atau kepada kesia-siaan? Masa seperti itu gitu. Jadi dengan akal sehat dong. Kalau ibaratnya Tuhan berbicara kan antara muka dengan muka begitu ya. Ya ibaratnya sermen ya, dengan akal sehat dong, berpikiran yang jernih dong gitu. Masa kamu coba kamu sapa itu patung, kira-kira begitu. Masa dia bisa berbicara kepada kamu? Cobalah apa yang dapat dilakukan dan buktikan apa yang dapat saya lakukan. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak pernah merasakan? Apakah kamu tidak pernah yang merasakan bagaimana saya menolong nenek moyangmu sampai kepada kamu sampai saat ini? Ya kan, kira-kira begitu. Apakah kamu tidak berpikir sejauh itu? Sehingga kamu berpaling, sehingga kamu tidak mau memusatkan hati perhatianmu kepada saya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Ya kan? Masa sampai sedemikian rupa kamu melakukannya? Nah, nasihat-nasihat firman Tuhan kalau kita lihat di dalam Yesaya tadi, ya, bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi, sangat menyayangi umat pilihannya. Tuhan tidak mau mereka itu terjerumus lebih jauh. Apa yang saudara-saudara? Ya, Tuhan tidak mau mereka itu sampai terbuang begitu saja, karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Nah, ibaratnya begini, kalau saya mengambil sesuatu yang saya hargai, ya kan, dan apa yang sudah saya hargai itu saya buang, kalau orang lain menilai saya, maka orang akan mengolok-olok. Dulu disayang, dulu dipuji-puji, dulu sangat dihargai, sangat dijaga, tapi sekarang dibuang. Nah, bukan yang dibuang itu yang diolok-olok orang, tetapi saya pemiliknya. Demikian juga kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Orang akan mengolok-olok Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, ketika kita berbuat hal yang tidak memuliakan Tuhan. Orang bukan memuji Tuhan, ya, tapi menghina Tuhan akibat daripada perbuatan-perbuatan umatnya. Nah, oleh karena Tuhan tidak mau terjadi seperti itu di dalam kehidupan bangsa itu, sehingga Tuhan berseru kepada bangsa itu. Ayat 21 dikatakan, beritahukanlah dan kemukakan alasanmu, ya biar mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang menggambarkan hal ini dari zaman purbakala?
dan memberitahukannya dari sejak dahulu. Bukankah aku Tuhan? Banyak hal yang sudah Tuhan buat, Tuhan lakukan, Tuhan nyatakan, ya kan? Dengan secara baik-baik, ya kan? Dengan secara Tuhan marah kepada mereka. Tapi ada kalanya mereka itu tidak mengindahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, masih kepada berhala-berhala. Nah sekarang kalau kita tarik di dalam diri kita sebagai umat Tuhan, apa-apa aja berhala itu banyak. Kalau kita lihat pada zaman dulu itu, berhala itu di sana ternyata banyak Bapak Ibu, tergantung sukunya. Tiap suku itu ada. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saya tidak membahas itu sekilas. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, setiap suku itu ada namanya, nama-nama itu, nama-nama patungnya, sesembahannya, dewa Baal, dewa ini, dewa itu. Kalau nggak salah lebih daripada 10. Ya, jadi barangnya kalau kita di Jakarta ini kita berapa suku? Taruh kalau ada 10 suku, 10 suku itu masing-masing beda sesembahannya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mereka itu lebih fokus kepada sesembahan, yaitu patung itu, daripada kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau, ya seperti itu. Tuhan mau supaya kita itu dasar daripada pengertian pengamalan iman kita supaya berfokus kepada Tuhan. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, banyak sebenarnya patung-patung, berhala-berhala yang kita taruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Ya termasuk ini pun patung, ini pun berhala Bapak Ibu. Ini sering saya bilang, bisa kita 3 jam, 4 jam main HP, tapi tidak pernah kita berikan waktu kita baca 2 pasal 1 hari. Siapa yang sudah baca 2 pasal 1 hari? Nah, Pak Beni dan istri mungkin bersama-sama. Yang lain bagaimana? Saya bukan menghakimi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kan kenyataan. Termasuk bukan hamba Tuhan juga, termasuk mungkin juga saya. Ada kalanya bolong begitu, tidak selalu. Nah, itu termasuk berhala, bisa berjam-jam. Waktu kita habis di sini, ya kan? Kalau di sini kita mata melek terus nih. Ibaratnya mau main game, wah, badan itu sampai begini-begini, bagaimana begitu. Tapi ketika kita di gereja puji Tuhan, ya kan, ada kalanya, amin, amin. Ada kalanya seperti itu, ya. Jadi bukan hanya berhala patung sebenarnya. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang, termasuk HP ini, termasuk apa itu hobi bermain game, termasuk juga pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Maaf. Ya, termasuk juga pekerjaan kita. Ya. Yang bisa membuat kita itu menjauh daripada Tuhan, ya, yang membuat kita mencondongkan hati kita kepada pekerjaan kita lebih daripada kepada Tuhan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang tergantung diri kita sendiri, bagaimana kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Apakah lebih condong saya kepada berhala saya ini, yang saya anggap dia lebih hebat, lebih mampu untuk membuat hidup saya lebih baik, lebih bahagia, atau kepada Tuhan yang punya langit dan bumi? Itu kan keputusan ada di tangan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan di tangan Tuhan. Makanya saya sering sebut itu, masa depan orang itu memang Tuhan yang tentuin, tapi ada di tangan kita. Karena tidak mungkin Tuhan menjatuhkan uang 1 karung, ini sermen uang, kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak berusaha. Lewat usaha saya, lewat pekerjaan saya, Tuhan akan memberkati. Seperti itulah Tuhan memberkati. Ya, jadi mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita, tujuan kita, iman kita kepada Tuhan yang adalah di dalam Yesus Kristus. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 15, ayat 5, 6, 7 dan 8. Ya, Yohanes 15. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pokok anggur itu kalau dipatahkan rantingnya satu akan menjadi kering, ya kan? Nah, seperti itulah kita. Jadi ranting itu harus melekat, harus menyatu. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, maka iblis yang akan menarik kita. Kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ya, seperti itu. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya memberikan ilustrasi ini supaya mudah dimengerti, ya. Jadi pokok anggur. Ya, jadi kita tidak bisa menjauh, harus menyatu, harus senantiasa melekat kepada pokok anggur itu, karena dia adalah pusat daripada segala iman kita. Kalau kita pergi, kita keluar, ya, kita meninggalkan, maka kita akan binasa, ya, maka kita akan tersesat, maka kita akan hilang, ya. Jadi dengan kata lain, kita harus setiap saat, setiap waktu, ya, harus senantiasa berada mendekat atau melekat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita lihat? Ya, di dalam persekutuan, kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 25, ayat-ayat yang tidak lagi terlalu begitu asing bagi kita. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan yang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya kita tetap bisa mendekat kepada Tuhan, kita harus bersekutu. Jangan pernah kita lalai di dalam ibadah, persekutuan doa, ya, yang kita lakukan itu mulai dari hari Senin, KP, Selasa ada doa, Rabu kaum wanita, Kamis ada kita pelajaran Alkitab, Sabtu ada, ya kan, sekolah minggu, Yud, dan minggu seperti ini. Nah, itu harus kita ikuti, kita lakukan semuanya supaya kita tetap berada bersama-sama dengan Tuhan, daripada kita di tempat yang lain memberikan waktu kita. Nah, itu yang membuat kita supaya kita tetap berada bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena di sana ada nasihat. Di antara jemaat itu saling menasihati. Karena di sana ada petunjuk. Di dalam persekutuan itu ada firman Tuhan yang menunjukkan kita jalan-jalan yang benar. Karena di sana juga ada peringatan, memperingatkan kita apabila kita salah. Kemudian di sana juga ada teguran apabila ada hal yang melenceng, kita ditegur, kita terima dengan senang hati, bukan dengan bersungutan. Kalau memang kita sudah lari dari jalan Tuhan, kalau ada teguran atau nasihat, petunjuk dari firman Tuhan, itulah yang mengembalikan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat hati kita supaya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Nah, di sana di dalam persekutuan itu, di dalam disitulah kita satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendukung, ya, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Itulah yang dirindukan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Nah, kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita memberikan hati kita condong kepada hal-hal yang lain. Tuhan tidak mau memberikan hati kita condong kepada hal-hal yang duniawi, yang membuat Tuhan itu cemburu, Bapak Ibu Saudara-saudara, cemburu. Ya, Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia mau kita hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Dia mau supaya kita hanya membawakan hati kita kepada Tuhan sendiri, tidak mau kepada yang lain. Makanya dikatakan, lihatlah, perhatikanlah, kan kata-kata Tuhan seperti itu. Renungkanlah, ya. Jadi supaya kita tetap di dalam persekutuan dan iman kita dan dasar pengertian kita kepada Tuhan, saudara-saudara, yang berikutnya harus mengambil keputusan. Tadi saya katakan keputusan bukannya ada di tangan gembala, Pak Rahmat, Pak Nopi, dan saya sebagai pengerja di sini dan gembala. Tidak ada di tangan kita keputusan, ada di tangan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan, harus mengambil tindakan. Yosua katakan begini. Coba kita lihat dulu Yosua 2
24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Ya, ini mari kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan ini luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Mari kita baca bersama-sama lebih kencang lagi nih. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia menyerahkan keputusan itu kepada bangsa itu. Yosua berbicara seperti berpidato. Ya kan? Sekarang pilih. Apa yang kamu pilih, apa yang kamu sembah terserah kamu. Tapi aku dan seisi rumahku. Ini satu keputusan. Dengan kata lain, apapun kata orang, aku tetap kepada Tuhanku. Ya kan? Apapun orang lain berbuat, yang terpenting aku harus ambil keputusan tetap kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Aku supaya tidak tergoda, berpaut, apalagi mencondongkan hatiku kepada hal-hal yang lain. Atau ya ada pengajaran-pengajaran atau ada ajakan-ajakan yang membuat kita tersesat. Tapi Yosua, dia katakan terserah kamu dan maunya Bapak itu kamu terserah. Dengan kata lain sebenarnya ya tidak ditulis di sini dengan amarah dan diungkit, terserah kamu mau ke laut lah kamu. Tapi aku dan keluargaku tidak. Kenapa? Aku sudah melihat, saya sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan itu tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan, akan beribadah kepadanya. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada kalanya ketika pengiringan kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah ada tantangan dan pergumulan? Pasti ada. Ya kan? Sok-sokan aja lo, sok rohani. Ya kan? Jadi pendeta aja kamu. Ada yang seperti itu kan? Ya. Tapi justru itu yang memacu kita. Ya betul. Jadilah seperti perkataanmu. Itu yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Jangan kita menyalahkan orang lain karena kita mempunyai iman yang luar biasa, yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar daripada iman kita. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Tapi justru kita mengambil keputusan di hadapan orang-orang apalagi yang tidak percaya. Ya kan? Harus kita katakan, ya saya dan seisi rumah saya harus beribadah hari ini. Kalau beribadah. Kenapa seperti saya katakan? Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, mungkin termasuk juga saya, termasuk kita bahwa Tuhan, kalau kedatangan tamu, ada kalanya seisi rumah itu juga tidak ikut ke gereja karena menghormati tamu. Itu tidak jadi contoh Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang itu tidak jadi contoh bagi mereka, kita sebagai umat Tuhan. Tapi justru saat seperti itu kita katakan, kami dan seisi rumah kami hari ini harus ke gereja. Kalau dia orang yang tidak seiman, ya baik kita katakan biarlah kalian di rumah. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Akibat daripada kita kedatangan tamu, kita tidak ke gereja Bapak Ibu Saudara. Salah besar. Tapi justru sebenarnya kita ajak mereka itu datang ke gereja, apalagi mereka itu adalah orang-orang seiman. Dari kampung, biasanya dari kampung itu, ya, jangan sampai mereka membuat kita tidak datang ke gereja atau mengadakan pesta di hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, itu termasuk berhala walaupun sekali-sekali, itu pun termasuk Bapak Ibu Saudara. Oleh karena pesta di Minggu itu, maka kita tidak ke gereja, sibuk sesibuk-sibuknya, ya kan? Sibuk dengan duniawi, makan jasmani. Ya kan? Carilah yang utama, kata Tuhan Yesus kepada Marta. Ya kan? Marta anakku, kata Tuhan. Ya kan, dengan bahasa kita, kamu tidak mengerti, Maria sudah mengambil yang terbaik anakku. Bukan tidak perlu masak, tapi nanti dulu, ambil dulu mana yang lebih penting dalam hidupmu. Tapi ada kalanya kita sibuk sesibuk-sibuknya, ya kan? Masak ini, masak itu, dan lain sebagainya.
Makanya saya bilang sama gembala, kalau kita ada cara pesan aja dah, supaya jangan ibu-ibu sibuk, ya, kasihan mereka, gitu. Ya kan, kalau gembala ya siap-siap aja. Yang penting ibu itu jangan sampai berkeringat, sampai nggak bisa ibadah dengan baik, jangan sampai seperti itu. Lebih yang mana yang lebih fokus, yang lebih kita utamakan itu yang kita cari dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus, akhir daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, saya ambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12, oke, saya akan bisa di itu. Pengkhotbah 12 ayat 13 14. Oh, ya, sabar sebentar. Ya, Pengkhotbah 12. Ya, saya akan bacakan buat kita semuanya. Ya. Ya, Pengkhotbah 12 13 14. Terima kasih. Ya. Ayat 13 14-nya. Pengkhotbah 12-nya. Oke. Ya. Saya akan bacakan akhir kata dari segala yang didengar ialah, kita perhatikan baik-baik, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14-nya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita pusatkan hati kita, iman kita kepada Yesus Kristus, ya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita memberikan waktu kita, mari kita memberikan tenaga kita, mari kita memberikan pikiran kita, segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Karena dikatakan pengkhotbah ini tadi, segala sesuatu adalah sia-sia tanpa takut akan Tuhan. Bahkan di atasnya kalau kita lihat itu, belajar itu melelahkan badan. Percuma kalau tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Biarlah kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan, ada rasa takut dalam kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga senantiasa kita datang mencari Tuhan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus, terima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami akan kasih Allah di dalam Kristus dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengalaskan dasar iman kami pada Bapa di surga di dalam Yesus, supaya kami senantiasa tetap berpaut, mengarahkan hati kami, pikiran kami, segenap kekuatan kami untuk mencari Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami Tuhan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan apa yang kami miliki, apa yang kami punya, apa yang kami lihat, tetapi benar-benar mengandalkan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang menyertai, memelihara, bahkan Allah yang memberkati segenap kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemuliaan
Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat jamahan Allah. Terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama. Terima kasih buat pujian penyembahan kami yang sudah Engkau berkati. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan yang kudus, mulia, dan suci ini. Dan terima kasih karena Engkau sudah menolong kami, membuka hati kami di hadapan Engkau untuk mendengar segala kebenaran firman Allah. Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, baik dalam ibadah yang pertama dan kedua. Kiranya Tuhan terus hadir sertai mereka. Berikan kepada mereka kekuatan iman untuk terus bertahan di hadapan Allah. Karena waktu kami mau bertahan di hadapan Tuhan, kami sesungguhnya tidak sendiri. Ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan menyertai kami. Dimampukanlah kiranya jemaat Fajar Baru untuk bersuka cita di hadapan Allah dalam situasi apapun juga, karena penyertaan Tuhan, kemenangan Allah berpihak bagi kami, ada dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang selalu ada di hati kami, yang selalu ada di pikiran kami, yang selalu ada dalam pembicaraan kami. Hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus, Allah satu-satunya sebagai dasar dalam kehidupan kami. Kiranya hati kami semua jemaat Fajar Baru akan dicondongkan terus menghadap, mengharap, dan beriman kepada Yesus Kristus, Allah sumber daripada segala sesuatu yang kami butuhkan. Bila ada jemaat Tuhan yang sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir atas mereka. Yang sedang bermasalah, Tuhan, kiranya Engkau juga akan menolong mereka, memampukan mereka untuk tetap bertahan dan berharap bahwa pertolongan itu selalu ada bagi kami daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah yang kedua dalam nama Yesus. Nanti siang juga Tuhan akan terus berkati jemaat-Mu dan memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di dalam rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan berapat sebentar lagi setelah ibadah usai. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memimpin rapat ibadah Natal kami, supaya dalam perayaan Natal ini nama Tuhan dan kuasa Tuhan saja yang kami tunggu, yang kami harapkan, yang bekerja dalam kehidupan kami. Nyatalah kiranya bahwa Yesus hidup, Yesus lahir untuk kami, karena Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Setiap rupiah dan Tuhan yang kami butuhkan, Tuhan sudah memberikan. Bahkan persembahan pagi hari ini Tuhan juga sudah memberkati anak-anak-Nya. Persembahan Natal yang dan berbentuk janji iman, kiranya Tuhan juga akan terus Tuhan menyatakan diri bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Perayaan Natal kami melalui jemaat Fajar Baru yang sudah mengangkat janji iman, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Allah. Tuhan, Engkau punya mata untuk melihat kami, Engkau punya telinga mendengar doa kami, Engkau mempunyai mulut untuk berbicara bagi kami, sehingga kami tidak akan kehilangan arah untuk melakukan segala sesuatu di dalam kami mengiring Engkau, sehingga Tuhan disukakan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Allah. Terpujilah nama Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga tercurah atas hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus akan terus menjadi bagian hidupmu, hingga kasih itu melengkapi hidupmu. Engkau berjalan dalam kasih Allah, dipermuliakan melalui kuasa Roh Allah, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan Fajar Baru diberkati oleh Allah. Amin.